Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Newcastle versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 0-2. Dan yang kedua antara West Ham versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan West Ham dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini berarti sekarang selisih poin antara Arsenal yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 2 dengan Manchester City yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1 kembali menjadi 1 poin. Sedangkan Manchester United walaupun kalah untuk sementara masih berada di peringkat nomor 4, tapi selisih poin mereka dengan Liverpool hanya 1 poin. Sangat disayangkan teman-teman, seandainya Manchester United bisa meraih kemenangan, maka mereka akan menggeser Newcastle United dari peringkat nomor 3. Pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan antara Newcastle versus Arsenal yang kita tahu adalah pertandingan yang penting bagi kedua tim. Arsenal yang ingin tetap menjaga peluang mereka supaya bisa menjadi juara dari English Premier League musim ini, dan Newcastle United yang ingin meraih kemenangan lagi untuk menjamin agar mereka bisa bermain di Liga Champions musim depan, karena bagi Newcastle mereka minimal mendapatkan 3 kali lagi kemenangan agar mereka dipastikan berada di zona 4 besar di akhir musim ini dan bisa bermain di Liga Champions musim depan, sesuatu yang memang mereka kejar karena sudah puluhan tahun Newcastle tidak bermain di Liga Champions. Manchester United juga mengejar target yang sama, tapi sangat disayangkan ya perbedaan permainan antara Newcastle, Arsenal dan juga Manchester United, sehingga ya layak juga Manchester United kalah lawan West Ham. Oke, kembali lagi ke pertandingan ini. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ini adalah pertandingan yang vital bagi kedua tim. Oleh karena itu yang paling penting di pertandingan ini adalah taktik permainan. Dan menurut hemat saya taktik permainan dari Arsenal jauh lebih baik daripada Newcastle. Walaupun dari segi jalannya pertandingan Newcastle sangat banyak menciptakan peluang yang berbahaya ke gawang dari Arsenal. Bukan berarti bahwa Arsenal tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Arsenal juga bisa menciptakan peluang yang berbahaya, tetapi secara keseluruhan Newcastle bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya karena pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka yang pintar mencari ruang di area pertahanan dari Arsenal, dan juga pergerakan dengan bola oleh para pemain mereka mengandalkan kecepatan dan juga support system dari Newcastle United yang diberikan oleh lini tengah mereka yang membuat para pemain Arsenal mau tidak mau lebih fokus dalam bertahan di pertandingan ini. Dan itu tidak salah, karena jika Arsenal berani bermain terbuka di pertandingan ini dari menit-menit awal, maka tentu resikonya sangat amat besar. Dan dari starting lineup teman-teman, untuk pertama kalinya nih di Newcastle, Wilson dan Isak bermain secara bersamaan. Saya agak khawatir ketika dua pemain ini bisa bermain secara bersamaan di Premier League, karena dua pemain ini punya insting yang luar biasa dalam urusan mencetak gol dan juga mampu melakukan pergerakan dengan dan tanpa bola sama baiknya. Belum lagi ada Murphy. Artinya ini lini depan yang sangat berbahaya dari Newcastle. So apa yang perlu dilakukan Arsenal? Dari starting lineup Arsenal, yang saya senang kali ini, Mikel Arteta kembali menurunkan Kiwior bersama Gabriel di lini pertahanan. Gabriel ini kan sebelumnya diragukan untuk tampil di pertandingan ini karena di pertandingan lawan Chelsea dia cedera kan, dia tidak menyelesaikan pertandingan, tapi untungnya dia bisa bermain. Dan bagusnya Arteta kembali memilih Kiwior daripada Rob Holding, dan Kiwior bermain luar biasa di pertandingan ini teman-teman. Dia bisa memberikan proteksi bagi Gabriel ketika Gabriel high press, dan sebaliknya Gabriel bisa menutup ruang ketika Kiwior out of position. Dan satu perubahan saja yang dilakukan Arteta di lineup Arsenal, yakni memainkan Martinelli dan bukan Trossard dari pertandingan sebelumnya lawan Chelsea ya. So from the flow of the game jelaslah Newcastle keluar menyerang. Mereka setiap kali bermain di kandang sendiri akan bermain total menyerang. Terus taktiknya dari Arteta ini seperti apa? Taktiknya bagus banget, yaitu menunggu dulu, membiarkan para pemain Newcastle keluar menyerang, walaupun ini resikonya juga besar. Karena Newcastle kan menyerangnya juga itu kan secara taktis ya, artinya mereka bermain dari wing, kemudian akan ada support dari tengah, mencari ruang, dan mereka bisa biasanya menciptakan peluang, tentu dengan harapan mereka bisa mencetak gol. Jadi ini sebuah resiko juga untuk menunggu dan membiarkan Newcastle mengolah permainan dulu. Tapi sangat disayangkan bahwa meskipun Newcastle United mendominasi jalannya pertandingan ini, sebelum gol dari Arsenal itu tercipta, tapi mereka tidak bisa mencetak gol. Baru saja 1 menitan itu, si Murphy punya peluang untuk mencetak gol, tapi tendangannya terkena tiang. Kita lihat Willock, Isak, mereka bergerak secara aktif dari kedua sektor flank. Dan Willock ketika memberikan umpan itu sangat baik ya, terukur kepada Murphy, dan Murphy sama sekali tidak terkawal. Ramsdale
sudah tidak bisa melakukan save, tapi sayang terkena tiang. Setelah itu lagi-lagi Newcastle menyerang, mereka melakukan high press, ya, menekan para pemain Arsenal di ruang pertahanan mereka sendiri sehingga para pemain Arsenal tidak bisa membangun serangan. Maka itu Xhaka kehilangan bola, direbut oleh Willock. Willock bisa memberikan umpan kepada Isak, tapi sayang tendangannya tidak on target. Dan kemudian ada situasi yang bahaya di kotak penalti Arsenal. Ada kejadian yang kontroversial ketika Guimaraes mendapatkan bola, dia shooting, tampak ya secara kasat mata bahwa shooting dari Guimaraes itu bolanya terkena tangan dari Kiwior. Tapi setelah di replay, kalau saya lihatnya nih teman-teman, pertama terkena paha dari Kiwior, baru kemudian terkena tangannya. Wasit tampaknya sudah memberikan keputusan penalti bagi Newcastle, tapi kemudian ada check and review dari ruang VAR, dan ternyata setelah kembali melihat replay dari kejadian tersebut, wasit memutuskan bahwa itu tidak penalti, dan jelas terlihat bahwa Kiwior tidak mengeluarkan tangannya, ya, dan dia justru mendekatkan tangannya ke badannya, dan bola terkena paha dia terlebih dulu sebelum terkena tangannya. So it was not a penalty. Jadi walaupun Newcastle bertubi-tubi menyerang ke pertahanan dari Arsenal, tapi mereka tidak bisa melakukan finishing sebelum akhirnya dari sebuah serangan yang rapi, di mana saya melihat peran dari Jorginho, Xhaka, dan juga Odegaard memang sangat baik di lini tengah dari Arsenal. Jadi perlahan-lahan Arsenal mulai pegang kendali dalam permainan di pertandingan ini teman-teman, karena lini tengah mereka itu jauh lebih kreatif, mereka tidak terlalu lama untuk membagi bola ke depan, dan mereka support sistemnya juga sama baiknya dari lini tengah. Dan saya melihat bahwa para pemain Arsenal yang bermain di kedua sektor sayap, Saka dan juga Martinelli ini pintar juga menarik perhatian dari para pemain Newcastle. Jadi kita bisa melihat di proses gol pertama ini ketika Saka menarik perhatian para pemain Newcastle yang mengira mungkin dia akan melakukan pergerakan penetrasi, Saka memberikan bola kepada Jorginho, Jorginho memberikan bola kepada Odegaard, and Odegaard, what a shot. Saya gak menyangka ini bisa gol. Luar biasa, shootingnya confident sekali. Pemain ini, dia bisa mencetak gol, dan mencetak gol dia yang ke-15 musim ini tanpa mencetak satu gol pun dari penalti. Luar biasa pemain ini. Gak salah juga dia diberikan ban kapten, dan tidak salah juga bahwa dia dibeli dari Real Madrid. Dan setelah unggul 0-1, terlihat para pemain Arsenal lebih rileks. Walaupun Newcastle tetap gencar permainannya, dan Newcastle ini kan biasa kan bermain fisik ya, jadi mereka bermain agresif banget. Tapi para pemain Arsenal saya melihat lebih kreatif dari tengah. Support sistemnya dari Newcastle juga bagus dari tengah, tapi kalah kreativitas dari para pemain Arsenal, karena buktinya setelah Arsenal mencetak gol ini mereka bisa menciptakan dua peluang yang berbahaya. Satu dari Martinelli yang Odegaard memberikan umpan tapi bisa di-save oleh Nick Pope, dan kedua dari Xhaka yang memberikan umpan kepada Bukayo Saka yang juga bisa di-save oleh Nick Pope. Jadi memang kedua penjaga gawang di pertandingan ini memang banyak melakukan save. Jadi tidak mudah bagi para pemain untuk melakukan finishing. Dan kita lihat bahwa para pemain Newcastle ini tetap menyerang secara sporadis. Dan mereka mainnya militan banget. Tapi mereka dalam cara bertahan ini, kalau saya melihat beberapa kali tidak mendapatkan proteksi dari lini tengah. Nah ini beda dengan Arsenal. Saya melihat ketika Newcastle menyerang, semua pemain yang di tengah juga ikut bertahan. Jadi itu sedikit banyak memberikan proteksi bagi lini pertahanan dari Arsenal, walaupun Newcastle tetap saja bisa menciptakan peluang demi peluang. Dan seharusnya Odegaard bisa membawa Arsenal unggul 2-0 tuh sebelum halftime ketika dia mendapatkan peluang bagus kan persis depan Nick Pope. Tapi luar biasa save dari Nick Pope. Dan turun minum, saya melihat ada satu keputusan penting yang dilakukan oleh Mikel Arteta, karena berkali-kali itu Zinchenko out of position. Jadi dia menarik keluar Zinchenko, memainkan Tierney dengan harapan bahwa Tierney bisa bertahan jauh lebih baik di pertandingan ini, karena Newcastle terus-menerus menyerang dari kedua sektor flank, dan Tierney sangat baik dalam mengawal pertahanan. Dan kita lihat dalam sebuah proses serangan yang dibangun oleh para pemain Newcastle ya, baru saja dimulai itu babak kedua, sebelum Tierney masuk itu Isak, kita lihat headingnya terkena tiang. Jadi Newcastle ini memang dalam cara menyerangnya mereka mengandalkan pergerakan para pemainnya yang cepat dengan atau tanpa bola, dan itu tidak mudah untuk bisa dimonitor oleh para pemain tim lawan, apalagi mengawal para pemain Newcastle, karena mereka juga punya skill individu yang bagus. So ketika Isak kena tiang, waduh saya sudah agak khawatir. Tapi biasanya kalau tim yang sudah kena tiang 2 kali, ya sulit sih mencetak gol. Jadi itu juga sebuah tanda bahwa Newcastle ini akan sulit mencetak gol. Dan akhirnya di menit ke-70 Martinelli melalui pergerakan individunya sangat baik. Ini biasa yang dia lakukan, dan juga biasanya dia akan memberikan umpan, dan memang dia coba untuk memberikan umpan kepada Saka. Tapi ternyata terkena Schär, pemain dari Newcastle, dan terjadilah gol bunuh diri. Sudah 0-2, saya sudah feeling bahwa Arsenal akan menang. Ya kalaupun Newcastle mencetak gol palingan 1 gol, dan Newcastle kembali ada peluang mereka yang terkena tiang.
dan juga Martinelli ada peluang yang terkena mistar, tapi saya melihat Arsenal di pertandingan ini sama seperti di pertandingan sebelumnya lawan Chelsea, bermain tanpa beban, para pemain mereka tenang, maka itu mereka tidak melakukan kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Newcastle. Very good win for Arsenal. Jadi ketika MU itu kalah di kandang Newcastle dengan skor 2-0, tetapi Arsenal bisa menang dengan skor 0-2. What a game. Ini pertandingan yang sangat seru teman-teman, dan saya sebagai fan dari Arsenal tentu dagdikduk nonton pertandingan ini, dan tentu saya bersyukur bahwa Arsenal bisa meraih kemenangan, paling tidak menjaga peluang mereka untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. Agak panjang ya pembahasan di konten ini, tapi saya perlu memberikan penjelasan secara detail. So now to the second match antara West Ham versus Manchester United. Saya siaran pertandingan ini di SCTV kan dini hari tadi, dan saya jelaskan bahwa masalah di MU adalah ketika para pemain mereka melakukan kesalahan atau kesulitan untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat, dan ternyata itu terjadi lagi di pertandingan dini hari tadi. Memang sih dari starting lineup yang menarik, Ten Hag kembali melakukan rotasi, dan nggak masalah melakukan rotasi. Tapi Weghorst saya melihat dari awal bermain di posisi nomor 10. Depannya kita lihat ada Rashford dan Bruno bermain di kiri, Anthony bermain di kanan. Nah, saya agak bingung kenapa Bruno bermain di kiri. Jadi saya melihat bahwa kreativitas dari MU ini kemungkinan akan terganggu, dan ternyata itu yang terjadi. Dari West Ham bagusnya Soucek dan juga Declan Rice sudah bisa kembali bermain, jadi memberikan kekuatan di lini tengah mereka. Dari jalannya pertandingan sebetulnya nih teman-teman, sebelum West Ham mencetak gol, MU yang lebih banyak menciptakan peluang. Tapi jika teman-teman perhatikan, lebih banyak peluang dari MU itu adalah melalui proses counter attack. Jadi MU juga di pertandingan ini sifatnya bermainnya hati-hati, jangan sampai mereka kecolongan di menit-menit awal, dan itu fine-fine saja. That is a good tactic also from Ten Hag. Betul gak? Jangan sampai terbuka nih celah di pertahanan MU. Apalagi kan kita tahu ya, masih kehilangan banyak pemain di lini pertahanan. Tapi ketika counter, ketika sudah mendapatkan peluang, seharusnya bisa mencetak gol. Kalau gak bisa mencetak gol, paling tidak memaksa penjaga gawang itu untuk melakukan save. Tapi ini peluang-peluang yang didapat MU sebelum golnya dari West Ham, ya ada total 5 peluang, semuanya melenceng. Aneh juga ini. Jadi Bruno Fernandes mendapatkan peluang, Eriksen mendapatkan peluang, Anthony mendapatkan peluang, Rashford mendapatkan 2 peluang. MU tampak lebih efektif ketika menyerang karena kombinasi passing di antara para pemain mereka bagus. Walaupun Weghorst gak berapa kelihatan, dia coba untuk press di tengah, dia coba untuk membangun serangan, dan ini tampaknya tidak ideal ya posisi bagi Weghorst. Tapi ya itulah Ten Hag, dia sering melakukan eksperimen kan musim ini sebelum akhirnya West Ham. Oh my god, what a blunder from De Gea. Saya gak menyangka dia akan melakukan blunder ini. Ketika Luke Shaw coba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, tapi diintercept oleh Benrahma, dan Benrahma shooting yang tampak bukan shooting yang keras, tapi De Gea tidak bisa melakukan penyelamatan, dan justru bola masuk menjebol gawangnya. Sebelum pertandingan ini saya jelaskan ketika siaran langsung bahwa pertahanan dari MU sebetulnya belum solid musim ini. Meskipun jika Varane dan juga Martinez bermain, tapi memang form dari De Gea lagi bagus musim ini dibandingkan musim lalu. Tapi saya bingung kok bisa dia melakukan blunder seperti ini. Sangat di luar dugaan saya teman-teman. Dan ketika sudah jebol, terlihatlah ada beban di pundak para pemain MU untuk melakukan comeback. Dan setelah itu justru West Ham terlihat bermain lebih baik lagi dalam upaya mereka membangun counter, karena setelah unggul mereka bermain lebih defensif, tidak seperti sebelumnya. Ketika skor masih 0-0 kan mereka berani bermain terbuka, maka itu MU bisa merancang beberapa kali counter attack untuk menciptakan peluang. Dan MU hanya bisa menciptakan 1 peluang on target di babak pertama dari Eriksen, itu pun bukanlah merupakan peluang yang berbahaya. Sebaliknya West Ham hampir lagi mencetak gol ketika Benrahma mendapatkan peluang, dia shooting bisa di-save oleh De Gea, dan kemudian kalau saya ngelihatnya sih ini handball nih dari Lindelof, tapi saya bingung ternyata tidak ada juga check and review dari ruang VAR. Tapi it's okay lah. Memang kadang-kadang VAR ini juga wasit di ruang VAR ini juga kadang-kadang kan bisa mengambil keputusan yang tidak tepat ya. Maka itu turun minum, skor hanya 0-1 bagi West Ham. Dan saya menunggu apakah Erik ten Hag ini akan melakukan pergantian pemain atau tidak, seperti menarik keluar Weghorst yang tampak tidak efektif, dan juga Anthony seperti biasa nih, cuman kotak-katik bola, kebanyakan dribbling, kebanyakan gaya, tapi efektivitasnya nggak kelihatan. Dan ternyata membutuhkan waktu bagi Ten Hag untuk melakukan pergantian pemain. Tapi sebelumnya Weghorst tuh mendapatkan peluang, bagus juga peluangnya, bisa di-save oleh Fabianski. Dan memang MU lebih banyak menciptakan peluang di babak kedua, karena memang para pemain West Ham memilih untuk bertahan dan hanya sesekali saja melakukan counter. Tapi setiap kali mereka counter, saya melihat peran dari Paqueta, kemudian Soucek, dan juga Declan Rice. Ini 3 pemain yang sangat penting di lini tengah dari West Ham, dan mereka bisa merancang serangan secara terstruktur dan membagi bola secara merata. Jadi striker tunggal di depan Antonio ini sifatnya hanya
mengganggu konsentrasi dari para pemain MU dan coba untuk mencari ruang atau juga membuka ruang bagi pemain lainnya. Maka itu lebih banyak gol dari West Ham musim ini adalah dari second line atau pemain-pemain mereka yang bermain di lini tengah. So, ketika West Ham bermain bertahan, disitulah kita melihat para pemain MU lebih leluasa untuk membagi bola dan mereka bisa menciptakan peluang demi peluang. Martial masuk, tapi terus terang terlepas dari satu peluang yang Martial dapat, yang dia hampir mencetak gol di save oleh Fabianski, dia banyak melakukan kesalahan dalam memberikan passing, banyak kehilangan bola dan juga sulit sekali untuk mengontrol bola. Saya bingung sekali, pemain ini tampak sentuhannya sudah mulai hilang ya. Rashford juga mendapatkan peluang, Eriksen juga mendapatkan peluang, tapi sudah terlambat bagi MU karena West Ham sudah bermain compact football dan sangat sulit untuk bisa menjebol gawang dari Fabianski di pertandingan ini karena formnya lagi bagus. Jadi di pertandingan ini kita lihat bahwa form antara De Gea dan Fabianski ini bertolak belakang sih. Jadi kalau menurut saya teman-teman, gak bisa juga disalahkan Erik ten Hag karena sebetulnya sejauh ini dia sudah mampu mengubah permainan dari Manchester United dan membuat tim ini berada di papan atas. Tapi karena para pemainnya yang sering ceroboh, ya maka itu Manchester United musim ini formnya tidak konsisten. Dan kalau masih main seperti ini, maka bukan tidak mungkin Manchester United akan tergeser dari zona 4 besar. Jadi di next match, para pemain MU yang penting fokus dan konsentrasinya itu harus 110%, lebihnya 10%. Jangan sampai membuat kesalahan dan harus bisa melakukan konversi di depan. Dan jangan sampai hanya tergantung kepada Rashford. Ini sangat bahaya. Karena sekarang saya melihat bahwa MU sangat bergantung kepada Rashford. Dan ketika Rashford tidak on form, maka MU akan sulit mencetak gol. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan selanjutnya dari Arsenal yang masih punya peluang untuk menjadi juara. Dan tentunya dari MU yang akan coba untuk bertahan di zona 4 besar. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.